Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Hari kiamat. Al-Quran menceritakan kisah-kisah tentang masa lalu, masa Rasulullah, dan masa depan. Masa lalu adalah cerita-cerita sejarah para nabi sejak Adam hingga sejak beliau. Dan masa Rasulullah adalah cerita-cerita tentang perjuangan beliau, tentang kejahatan kafir Quraisy yang melawan risalah beliau, tentang perjuangan para sahabat dan keluarga beliau. Lalu tentang masa depan dan pasti akan terjadi, Al-Quran menjelaskan bahwa akan terjadi yang namanya hari kiamat. Hari yang sangat ditunggu-tunggu bagi mereka yang beriman, yang mampu menetralisir hawa-hawa iblis laknatullah di dalam dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang senantiasa melawan penindasan dan kejaliman, yang senantiasa selama hidupnya mencoba melawan hawa nafsunya, mencoba melawan musuh-musuh di depannya, mencoba melawan musuh-musuh di dalam dirinya, dan musuh-musuh hawa nafsu yang dikomandani oleh iblis laknatullah. Ketika Rasulullah menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa depan, khususnya tentang hari kiamat, itu memberi pengharapan kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang zalim, yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk melawan raja-raja yang memiliki semacam sifat iblis laknatullah. Tidak sadar bahwa seorang raja adalah tugasnya untuk mengabdi kepada rakyat. Pun sama sekarang juga banyak hal-hal yang kita jumpai seperti pada masa-masa lampau. Begitu mendapat kekuasaan, begitu mendapat jabatan, begitu mendapat harta yang berlimpah, tidak sadar bahwa semua itu ditujukan untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Tapi semua itu mereka gunakan untuk melawan kemanusiaan, menumpuk-numpuknya, lalu membagi-bagikannya kepada mereka yang mau menjilat pantatnya. Astagfirullahaladzim. Yang mau mencari muka kepadanya. Entah itu baik atau benar, tidak peduli. Yang penting dia merasa tersanjung. Yang penting rasa ujubnya tercapai dengan maksimal. Keriaannya tercapai dengan penuh spektakuler. Kesombongannya, kekupurannya kepada hak bahwa semua itu dimiliki, sebenarnya tujuannya untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengikuti jejak Rasulullah. Ya minimal untuk mengikuti jejak-jejak berhala-berhala mereka lah, yang mereka anggap itu sebagai kebenaran, entah itu Tuhan Yesus atau semacamnya. Jadi harta-harta mereka itu mereka gunakan untuk memuaskan hawa-hawa nafsu iblis laknatullah. Pun kalau tidak bermaksiat dalam bentuk perzinahan, mereka bermaksiatnya untuk melawan hal-hal yang selama ini Islam mengajarkan bahwa lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kau besarkan agama ya silakan.
Kalau Islam tidak perlu dibesar-besarkan karena sudah dibesarkan sendiri oleh Allah. Otak itu udah pasti Islam, hati itu udah pasti Islam, hawa nafsu itu udah pasti Islam. Makanya hari kiamat bagi sebagian kita manusia mungkin itu suatu hari yang sangat dinantikan, dirindukan. Karena janji Allah datang. Apalagi mereka yang tertindas mungkin dari sejak lahir sampai mati, itu sangat dinantikan. Makanya Rasulullah begitu sangat dicintai oleh kaum budak, oleh kaum miskin, oleh anak yatim yang tidak memiliki kekuatan apa-apa selain tali Allah. Jadi begini ya, memang hari kiamat itu hari yang besar. Semua juga percaya itu hari yang besar. Saking besarnya itu, kalau bagi mereka yang percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Alkitab, Al-Quran, ya besarnya untuk suatu hari yang raya. Karena dia tahu musuh-musuh Allah akan dibalas pada saat itu. Namrud, Fir'aun modern. Mereka akan menyaksikan keadilan Allah yang paling sejati pada hari kiamat di masa depan. Jadi semacam pengharapan ke depan ketika kita melihat kejaliman-kejaliman yang semakin merajalela di depan kita, biarkan saja. Kalaupun kita tidak bisa berjuang karena kita memiliki keterbatasan sumber daya, Allah akan menjanjikan di masa depan akan terjadi hari kiamat. Baik itu yang kecil, berupa bencana alam, berupa epidemik model sekarang, ataupun berupa yang paling besar, puncak, Armageddon. Jadi rencana Allah itu banyak. Kita jangan terjebak oleh logika-logika malaikat yang merasa dirinya sudah senantiasa bertasbih kepada Allah, senantiasa sujud kepada Allah dan melaksanakan semua perintahnya. Sudah cukup? Tidak. Mainan Allah banyak. Entah nanti setelah kiamat dia ciptakan makhluk yang lain lagi, kita tidak akan pernah tahu. Entah ketika ada surga dan neraka, ada skenario baru lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu. Justru itu tidak ada yang pernah bisa mengenal Allah kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya kepada para nabi, dan kita alhamdulillah mengetahuinya dari mereka. Pun mereka mengakui pengenalan mereka kepada Allah itu terbatas. Dia sang maha sutradara. Kita nggak punya hak apa-apa. Ketika dia mengatakan akan terjadi hari kiamat dan semua mendapat pembalasan di surga dan neraka, kita tidak tahu lagi skenario dia berikutnya apa setelah itu. Jadi jangan dikacaukan oleh logika-logika laknatullah, logika-logika iblis laknatullah yang mengatakan bahwa ada batasnya, terakhir sudah hari kiamat. Tidak. Iblis bukan Allah. Dia hanya musuhnya para nabi, musuhnya Adam hingga detik ini. Itulah mukjizat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Qari'ah, hari kiamat. Alhamdulillahirrabbilalamin.